Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat di sana? Saya sehat, Pak. Sehat, selalu sehat. Kita harus sehat, Pak, Walaupun sekarang. dengan uh, COVID ini, tapi kita mengusahakan supaya sehat sendiri gitu. Kita harus sehat, Pak. Iya, Pak. Jadi, Well Talk ini adalah bagian dari rangkaian program Virtual Expo Wellness and Health Tourism Hub yang diadakan oleh Bistro Event dan didukung oleh ralali.com dan juga Arexpo. Nah, next. Terima kasih Pak Paul sudah hadir hari ini. Mungkin kalau saya boleh berkenan, saya mau menunjukkan sedikit mengenai apa sih program dari Well sendiri sebelum kita. Silakan Pak Ernest. Jadi saya akan tunjukkan Virtual Expo yang sedang berlangsung saat ini di secara virtual, Pak. Jadi kita sudah mulai program Well bersama dengan Ralali yang berada di dalam platform Arexpo. Jadi kita membuat virtual expo dengan rekan-rekan mengundang beberapa stakeholder dari bukan hanya dari teman-teman dari travel and tourism industry, tapi juga ada dari rumah sakit dan juga dari penyedia alat, produk, dan juga obat-obat suplemen kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kita memiliki sekitar 100 eksibitor saat ini, Pak Paul, yang sedang berjalan. Kita berjalan dari tanggal 30 September sampai dengan 13 Oktober. Well sendiri merupakan event pertama yang kami buat dengan topik Well dan Wellness dan Health Tourism. Sebelumnya kami sudah membuat beberapa event-event yang mendukung kembali kepariwisataan di Indonesia, mulai dari ICTM, Indonesia Corporate Travel and MICE di tahun lalu bersama dengan Kementerian Pariwisata. Lalu tujuannya adalah kita mempromosikan juga bagaimana sih membuat event-event kembali di masa pandemi. Jadi tujuannya untuk menginspirasi dan juga memotivasi, dan pada saat bersamaan mau kenalan dan gandengan tangan, Pak, dengan semua teman-teman, karena industri pariwisata kita kan Siap. dampak yang cukup ini ya, cukup kuat dari pandemi ini, dan untuk kita bisa kembali bangkit pastinya nggak bisa sendirian, harus gandengan tangan. Nah, ini adalah contoh dari salah satu program yang kami lakukan di Ya, bulan ya. September ini terkait dengan ya kita mau kita mau mempromosikan kembali, Pak, potensi-potensi industri wisata medis atau kesehatan di Indonesia. Oke. Nah, jadi ini adalah rangkaian acaranya, Pak Paul. Hari ini adalah sesi ke-7 dari Well Talk. Tadi pagi kita ada 2 sesi, sebelumnya dengan teman-teman dari teknologi untuk rumah sakit, kita bicara mengenai digitalisasi fasilitas kesehatan supaya bisa mendukung program pengembangan pariwisata di daerah. Karena kalau kita bicara mengenai teknologi di rumah sakit, kalau di kota-kota besar sudah pasti sudah mumpuni, tapi kalau yang di daerah itu jadi tantangan. Lalu siang tadi baru saja kita selesai dengan Dr. Andri Dahlan, The Traveling Doctor. Jadi beliau adalah bagian dari Asosiasi Wisata Medis juga, dan juga sebagai founder dari Get Well Tour. Jadi beliau mempromosikan geowisata dan juga wellness. Nah, hari ini, sore ini, senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Paul. Kita mau bicara nih, mau ngobrol mengenai fundamental. Wah, topiknya agak serius kayaknya, Pak. Wah, nah, saya memperhatikan Bapak. Sudah berbicara fundamental, mesti serius, Pak. Tapi jangan kita buat serius, Pak. Kalau bicara fundamental sampai tertawa nggak fundamental lagi. Tapi memang ada beberapa hal yang saya percaya memang ini jadi fundamental untuk sama-sama. Untuk kita bisa, kalau kita udah bicara mengenai pariwisata kesehatan, terus juga untuk mempersiapkan diri juga untuk membawa kembali, menyambut kembali wisatawan mancanegara, kan sifatnya fundamental ya, Pak ya. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya pengen nanya dulu nih, Intoa dari kapan ya, Pak, ya sudah berdiri?
Intoa itu sudah berdiri itu sejak 2019, Pak. Oke. Itu kalau boleh saya bercerita sedikit, bulan Juni 2019 kami yang bergerak khusus di bidang yang disebut inbound. Jadi saya sebut dulu Indonesia Inbound Tour Operators Association, itu INTOA. Indonesia Inbound Tour Operators Association. Siapa mereka ini? Kami adalah pemain-pemain khusus untuk inbound. Yang banyak orang tidak tahu, Pak Yohanes. Hanya orang hotel yang tahu. Tetapi Pak Yohanes percaya bahwa hari ini pun orang hotel tidak tahu kami siapa. Karena mereka tidak menyebut kami dengan benar. Begitupun juga pejabat-pejabat negara, Pak Yohanes. Kecuali para pejabat yang ada di Kemenpar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ini mereka sudah fasih menyebut kami inbound tour operators atau Biro Perjalanan Wisata yang khusus merencanakan, memasarkan di negara wisatawan, negara asal wisatawan, mendatangkan wisatawan itu dengan bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata yang ada di sana, yang namanya tour operator atau wholesaler yang besar, dan menjalankan, melaksanakan perjalanan wisata di dalam negeri. Pak Yohanes, ya. Orang banyak mengira, atau pejabat-pejabat negara, saya harus katakan itu, apalagi rakyat Indonesia mengira turis itu jatuh, Pak, dari pesawat, bluk, ada di airport. Jadi dikira wisatawan itu udah tahu Indonesia dan mereka datang dengan sendirinya. Itu adalah kesalahan yang paling besar yang mencederai cara berpikir pemimpin bangsa yang merdeka tahun 45. Karena 47 mereka sudah mulai, Pak. Tahun 1947 pemimpin negara ini sudah berpikir bagaimana membangun turisme di Indonesia. Gitu, Pak. Dan untuk melaksanakan itu harus ada namanya travel bureau. Travel bureau itu bukan untuk jemput turis yang ada di airport atau yang ada di pantai, ujung-ujung bilang, ayo kita jalan-jalan yuk. Mari saya antar ke Komodo, mari saya antar ke Aceh, saya antar ke Medan, saya antar ke Bunaken di Sumatera Utara. No, bukan begitu, Pak. Saya mungkin step back. Tahun 1910, pemerintah Belanda waktu itu, Pak. Indonesia belum lahir, Pak. Nah, Indonesia belum lahir, belum ada. Tahun 1910 pemerintah Belanda sudah memikirkan bagaimana menangani wisatawan yang ada di Indonesia, di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, Pak. 1927 pemerintah Hindia Belanda, dari pemerintah Hindia Belanda yang ada di Batavia itu berbicara dengan pemerintah Belanda yang ada di Den Haag untuk membeli sebuah travel bureau yang ada di sana, Pak. Itu namanya Lindeman. Perusahaan itu. Travel Bureau Lindeman. Baru omong 27 mungkin pada awal-awal, atau katakanlah mulai dari 910 itu rintis, 27 Lindeman ternyata tidak lagi berdiri sendiri. Dia bekerja sama dengan Lisione. Ada dua perusahaan, Lisione dan Lindeman. Mereka ini merger, Pak. Tahun 27. Belanda datang, ayo buka cabang yuk di negara jajahan saya yang ada di sana. Itu banyak orang hitam, orang jongos, orang-orang miskin, itu loh, Pak. Tetapi orang-orang Eropa, orang-orang Belanda kepingin datang, Pak Yohanes. Ingin lihat, apalagi pada tahun 1912, seorang dokter Jerman yang namanya Gregor Krause
membuat foto Bali, Pak. Dia ditugaskan di Bali, dia buat foto sebanyak 12.000 lembar. Wah. Dan tahun 2012, 2014, dia mengekspose 4.000 saja, Pak. Di seluruh Eropa dan di seluruh Amerika. Dan sejak itu, Bali sangat terkenal. Bagaimana dengan Indonesia, dengan Hindia Belanda? Ya, Hindia Belanda itu memang karena diangkut dengan kapal Belanda, dia harus berhenti di Batavia. Dari Batavia dia harus ke Surabaya. Dan dari Surabaya dia harus datang ke Bali. Gitu, Pak. Dalam tanda kutip, Pak, Bali itu luar negerinya, Pak, Hindia Belanda. Gitu loh, Pak. Mengapa Bali sangat terkenal selain oleh Gregor Krause? Tahun 1957, kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman khusus datang ke Bali. Dan di situ mereka menemukan apa yang disebut oleh orang Eropa surga di dunia. Itu, Pak. Wah. Mengapa disebut surga di dunia, Pak? Bukan karena melihat gadis yang dada terbuka. Bukan, Pak. Atau bukan hanya. Tidak, Pak. Tapi keindahan Bali secara menyeluruh. Bukan hanya gadis-gadis, tapi pemuda-pemuda Bali yang dianggap sebagai pemuda yang paling ganteng di dunia. Itu tulis orang Barat, Pak. Orang Eropa, orang Belanda, bukan saya, Pak. Ya, jadi si Gregor Krause itu melukiskan juga dengan foto-foto dan melukis betis-betis, membuat foto betis-betis para pemuda, mengatakan the best human in the world, gitu loh, Pak. Jadi bukan orang Barat malah kasihan tuh. Orang Belanda sakit hati itu, Pak. Nah, begitulah karena tertariknya dengan Bali, maka 1928 dibelilah perusahaan atau disuruh buka perusahaan di Batavia yang namanya Lindeman Lindeman Leasing Lin gitu, Pak, atau Lin. Mereka akhirnya dibeli, Pak, perusahaan ini oleh Hindia Belanda, lalu diganti namanya Nitur. Pak Yohanes pernah dengar tuh kata Nitur? Nitur? Ya. Nitur belum, Pak. Bapak tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Bapak di Jalan Mojopahit, di perempatan Mojopahit Balikpapan, Harmoni itu, Pak. Betul. Sebelah kiri jalan kalau kita datang dari Bank Indonesia, disitulah ada kantor satu namanya Nitur. Sebelum Sing, Pak. Sebelah bawah Exim, ya, sebelum Exim. Sebelah Exim, ya? Ya. Oke. Pas di ujung. Itu adalah kantor travel bureau pertama di bumi kita ini, Pak. Oke. Nah, itu juga menjelaskan kenapa travel agent semua ada di sana ya, Pak? Betul sekali, Bapak. Bapak betul, Pak Yohan. Nah, pada waktu dibuatlah Nitur ini tahun 28, Pak. Orang Belanda, orang seluruh Eropa, Amerika itu berbondong-bondong datang ke Hindia Belanda dengan tujuan utama Bali. Sehinggalah beberapa puluhan orang, Pak. Kalau tidak saya katakan 100, tapi puluhan. Lalu menetap di Bali, Pak. Karena terlalu indahnya Bali. Indahnya nyur yang melambai. Indahnya pematang sawah yang berundak-undak. Indahnya sungai yang mengalir yang sangat jernih, yang tidak pernah dikotori oleh zat-zat kimia apapun. Indahnya bebek yang ratusan ekor atau ribuan ekor yang berjalan di depan dan si bapak dari belakang dengan tongkatnya. Indahnya di banjar-banjar bapak-bapak duduk-duduk sambil minum dan mengelus-elus ayam jagonya. Itulah hebatnya. Dan indahnya mama-mama dan bapak-bapak
yang bercengkrama di pasar. Dan mereka-mereka yang mandi di pantai, yang mandi di sungai, yang mandi di pematang sawah, that's all indah. Itu loh Pak. Itu Pak Yohanes. Wah, menarik ya. Saya baru aja Pak Paul ajak saya untuk belajar mengilas balik, dan memang saya akhirnya mendapat satu jawaban yang tadi, kenapa begitu banyak travel agent besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Ya, itu berkumpulnya di sana, bukan di lokasi lain. bukan, betul Pak, betul. Nah, itu sekarang itu kita maju lagi Pak. Jadi itu baru tahun 28 sampai 1941. Turis kita di tanah air kita ini Pak udah banyak. Begitu Jepang masuk, mati hancur semua Pak. Hancur berantakan. Karena Jepang memang menggilas betul-betul. Tetapi begitu Indonesia merdeka, pemerintah di bawah Bung Karno boleh berpikir, itu ada turisten, dibilang itu Pak, ada turisten. Atau Belanda bilang kan, ada turisten. Itu bapak-bapak kita pendiri-pendiri bangsa ini kan semua pakai bahasa Belanda. Kebanyakan. Ini kan berguna sekali untuk mendatangkan devisa bagi negara. Rakyat bisa lebih makmur dengan adanya wisatawan. Kata wisata itu belum ada Pak, tapi turisten, turis. Kita bisa bangun rumah makan, mereka bisa makan. Restoran masih ada, hotel masih ada. Di Harmoni waktu itu tuh Pak, masih ada yang namanya Hotel Harmoni. Ada Hotel Harmoni. Di kota itu masih banyak beberapa hotel Pak waktu itu. Tahun 40, sebelum tahun 45. Sampai tahun 45 masih ada bekas-bekas. Dan Nitur tetap jaya Pak. Itu adalah travel bureau pertama. Muncullah travel bureau yang lain juga di daerah kota. Bapak barangkali pernah dengar atas nama Kompas. Itu salah satu travel bureau lama itu Pak. Tahun 30-an, 40-an itu. Tapi begitu Indonesia merdeka, baru pada tahun 47 Pak. Pada tahun 47, tanggal 1 Juli, pemerintah Republik Indonesia mendirikan satu badan yang namanya HONET, Hotel dan Restoran. Jadi ada satu badan yang mengurus hotel dan restoran. Yang lain belum ada, Pak. Itu yang Nitur tetap ada, dan beberapa mulai muncul, antara lain Kompas, Liman, kalau saya tidak salah namanya Pak, beberapa lagi saya lupa, itu di daerah kota. Kemudian Pak, tahun 40 sudah dibuat HONET itu, lalu dibuatlah namanya Kongres Turisme. Masih waktu itu masih pakai kata turisme. Tulisnya lucu Pak, bukan turis tapi tourisme. Dibuatlah kongres pertama di Tugu Pak, di Bogor, bulan Juli, saya tidak salah. Dan juga pada bulan September dibuat lagi kongres kedua itu di Tretes Pak, Jawa Timur. Untuk pertama kali kata turisme tidak dipakai lagi Pak, itu bau Belanda, diganti dengan real bahasa Indonesia. Mereka mengarang sebuah kata yang datangnya dari bahasa Sanskerta. Jalan-jalan, bepergian bersama-sama, pada umumnya disebut hari wisata. Wisata artinya jalan-jalan berbarengan. Hari artinya berkumpul, berkumpul dan berjalan-jalan, pergi jalan-jalan, menikmati perjalanan, maka disebutlah hari wisata. Itu dia Pak. Tahun 57. Pelan-pelan travel bureau mulai muncul. 60 mulai muncul Pakto di Jakarta. Tunas Indonesia di Jakarta. Siapa namanya lagi? Smiling Tour di Jakarta. Dan masih banyak lagi. Ada Bali High, Golden Bali Tour,
semuanya berasal dari Jakarta, dipegang oleh para pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha terkenal waktu itu. Maka Bapak benar, Pak Yohanes, mengapa travel biro besar ada kumpul di Jakarta. Itu Pak. Itu tahun 60-an Pak. Tahun 70-an buka cabang di Bali. Semua mereka itu buka cabang di Bali. Dan orang Bali juga mulai berpikir, tunggu dulu, saya juga mau kepingin buat. Nah, orang Bali sebenarnya sudah mulai dari tahun 30-an. Ada seorang ibu, Pak, ini boleh saya cerita sedikit. Ada seorang ibu namanya Ibu Fatima. Sebenarnya Fatima, tapi saudara-saudara saya di Bali tidak bisa F, Pak. P. Nah, Pak Faul. Dari Flores. Nah, gitu Pak. Jadi ini ibu dari Ibu Fatima. Atau Madam Fatima. Itu dia bikin travel bureau, Pak. Selain travel bureau yang datang dari Belanda, dari Amerika, dari Inggris, yang namanya Thomas Cook, dia hadir juga di Bali. American Express, dia hadir juga di Bali. Dan beberapa saudara-saudara kita, bapak-bapak moyang kita dari Surabaya, ya, mereka pindah ke Bali untuk membuat travel karena turisnya banyak di Bali, gitu Pak. Nah itu cerita Pak. Lalu sesudah berkumpul terus sampai sekarang ini di Bali saja Pak, itu ada 413 travel bureau Pak. Tapi saya loncat tahun 1987. Menteri Pariwisata waktu itu namanya Bapak Susilo Sudarman berpikir dengan seluruh stafnya, mengapa kok namanya travel bureau? Kita bikin dong bahasa Indonesia. Jadilah dia biro perjalanan. Travel agent, agen perjalanan. Nah, jadi ada biro perjalanan khusus membuat paket tour, menyelenggarakan perjalanan wisata seperti saya gambarkan tadi. Menjual, memasarkan, lalu mendatangkan wisatawan dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri atau negara asal wisatawan, lalu menyelenggarakannya di Indonesia. Gitu, Pak. Nah, itu baru tahun 87, Pak. Dari namanya Biro Perjalanan Umum, agen perjalanan, menjadi Biro Perjalanan Wisata dan agen perjalanan wisata. Sampai hari ini, undang-undangannya belum diganti, peraturan itu belum diganti. Tetapi bangsa ini udah lupa, Pak Yohanes. Bangsa ini menyebut semuanya travel agent. Kenapa travel agent, Pak? Karena sejak sedang mabok dengan adanya online travel agency, dan semuanya travel agents habis. Apa yang dikerjakan oleh travel agents? Jual tiket, jual kamar hotel. Sedang itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita dari OTA. Saya tidak, Pak. Saya melakukan survei dengan teman-teman saya, melakukan survei penelitian ke seluruh daerah Indonesia, membuat paket meramu paket, lalu kemudian mempromosikan paket itu ke luar negeri. Bagaimana caranya? Pergi Pak saya ke Amerika, pergi Pak saya ke Beijing, pergi Pak saya ke Bangkok, ke Singapura, Malaysia, dan semua negara-negara yang lain. Kecuali ke Kongo dan Kongo saya tidak pergi Pak, sama apa namanya itu negara-negara Afrika Tengah enggak lah, tapi negara Afrika Selatan iya pergi. Itu loh Pak. Negara Afrika Utara pergi, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mesir, itu didatangi semua Pak. Nah, kami cari dari sana, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan negara itu, minta mereka menjual Indonesia, memasukkan paket kami di dalam katalognya, lalu Pak Yohanes, dia menjual, baru dapat turis, dia kirim ke kita. Baru Indonesia dapat turis. Begitu dapat online travel agent, apapun namanya, dia jual kamar hotel dengan harga $100, dia bikin $60. Lalu orang berbondong-bondong, termasuk pejabat mengatakan, you are travel agent. Marah saya, Pak Yohanes. Penyamarataan ya, generalisasi bahwa fungsi-fungsi yang berbeda dijadikan satu ya. Satu, betul Pak. Dan mungkin juga supaya kedengaran lebih gagah Pak menyebut travel agents daripada biro perjalanan wisata.
The sounds is lebih menarik, Pak. Pejabat kan mesti omongnya gagah, Pak. dan Pak Yohanes jangan kaget bahwa teman-teman saya juga menyebut dirinya travel agent. Sudah latah, Pak. Betul. Nah, jadi itu, Pak. Nah, baru tahun 2019 kami yang sudah tua-tua ini berkumpul, Pak. Mari kita bikin satu badan khusus untuk kita memperkuat diri kita dan lebih banyak menarik perhatian teman-teman kita yang masih menjadi travel agent, yang masih menjadi agen perjalanan. Ayo kita menjual Indonesia dengan cara menjadi biro perjalanan wisata, modal yang lebih besar, harus lebih besar, dan kita berani go internasional untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya dengan tujuan satu, meningkatkan atau memperbesar devisa bagi negara. Yang kedua, memperbanyak hubungan internasional, persahabatan internasional. Dan yang ketiga, tenaga kerja makin bertambah. Tapi tentu saja yang keempat saya tidak sebut, Pak. Tetapi sekarang saya harus sebut sama Pak Yohanes. Keuntungan tambah gede, Pak. Gitu. Harus itu, Pak. Jadi gitu, Pak. Jadi kami kumpul di sana. Tanggal 21 Januari 2020, kami kumpul lagi di Jakarta, dan itu merupakan tanggal lahirnya IINTOA, Pak. Teman saya di sebelah yang masih menunggu namanya Pak Yongki, beliau salah satu, dan saya salah satu pendiri, Pak. Kami ada hampir 30 orang sebagai menandatangani sebagai pendiri. Lalu kemudian saya dipilih sebagai caretaker atau whatever namanya pada waktu itu. Lalu kemudian disepakati untuk sementara saya dijadikan ketua, tapi akhirnya tidak jadi sementara. Sekarang udah hampir 2 tahun, Pak. karena COVID ini. Yang seharusnya kami sudah musyawarah nasional, setelah itu masih diperpanjang sampai hari ini. Kalau saya bisa saya boleh share screen, Pak. Oh, boleh. Saya akan lebih detail untuk memberikan gambaran tentang apa itu IINTOA. Oke, sudah kita berikan akses? Boleh, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Sorry. Maaf, Pak Yohanes. Tidak apa, Pak. Saya agak gaptek juga sih. Saya excited untuk mendengar lebih banyak lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sepertinya tadi belum, Pak. Oke. Pak, sekarang sudah kelihatan belum? Belum, sebentar. Belum. Oke, saya ulang lagi, Pak. Boleh. Sebentar ya, Pak. Share screen. Oke. Sudah, Pak? Tolong, Pak, ke sini, Pak. Sudah? Bisa dicoba kembali, Pak? Sebentar, Pak Yohanes. Iya. Supaya saya lebih terstruktur menyampaikan siapa kami, waktu tidak sampai 10 menit. Tidak masalah, Pak. Oke, thank you, Pak. Karena memang saya merasa bahwa di industri pariwisata di Indonesia sendiri, bahkan juga kalau kita bicara dengan generasi yang lebih muda sekarang, definisi travel agent itu seperti yang tadi Pak Paul bilang, ini digeneralisir. Bahwa sebetulnya fungsinya itu beragam. Kita bicara betul. Ada nggak cuma tiba-tiba turisnya datang ya, Pak ya. Loncat. Langsung lompat, langsung hadir, terus mereka langsung datang begitu aja. Kan ada proses destinasi, marketing destination, belum lagi kita bicara packaging-nya, lalu yang operate sendiri. Nah, ini sangat benar dan cukup kompleks. Nggak cuma tiket dan hotel, tapi harus bikin gimana cara crafting, menggabungkan antara beberapa elemen menjadi satu experience, dan juga gimana bisa dijual. Karena digabungkan saja, itu nggak otomatis terjual, kan, Pak? Seperti yang betul, tadi betul, Pak.
Pak Paul sampaikan, ada storytelling-nya ini loh, yang juga berbeda sekali gitu ya. Betul, betul Pak. Ini dia Pak Yohanes, sudah lihat Pak? Sudah muncul Pak. Oke, jadi itu sejarah. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan bahwa di 2019 kami berkumpul di Bali, lalu 2020 kami mendirikannya di Jakarta. Di sini diceritakan bahwa tokoh-tokoh atau para tokoh Biro Perjalanan Wisata yang khusus untuk inbound tour itu kan berkumpul mencapai satu kesepakatan, sepemikiran untuk mendirikan satu organisasi yang namanya Indonesia Inbound Tour Operators Association. Lalu siapa kami? Sebuah perkumpulan independen di mana serikat ini merupakan tempat bernaungnya para pengusaha pembimbing perjalanan wisata yang mana kegiatannya merencanakan, memasarkan, mendatangkan, dan melaksanakan perjalanan wisata dari negara asal wisatawan ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan bekerja sama tour operator atau wholesalers yang ada di mancanegara atau yang disebut negara asal wisatawan. Gitu Pak. Pak benar bahwa kalau kita berbicara anak-anak muda sekarang dengan memegang komputer satu yang dia mendatangkan wisatawan, apakah dengan yang disebut direct booking or whatever, apakah disebut hotel bookings dan sebagainya, itu menyebut dirinya I am a travel agent. Itu loh Pak, itu yang bikin kacau. Gitu. Padahal Pak Yohanes, tahun 80-an, 90-an untuk mendirikan namanya Biro Perjalanan Wisata itu, saya harus menyetorkan modal 500 juta Pak, modal awal. Itu persyaratan mutlak. Harus punya kantor atau kantor kontrakan. Harus punya staff 5. Nah, ini pegang komputer satu, udah sebut dirinya travel agent. Gitu loh. Sudah bisa bikin marketplace, udah. I am the man. Gitu loh yang bisa mendatangkan wisatawan. Dan pemerintah melihat itu loh Pak. Pemerintah mengakui bahwa itulah dia yang mendatangkan wisatawan. Saya datang, saya katakan, no. Ayo tunjukkan dia kerja bersama dengan siapa. Saya, misal teman saya di Panorama, contoh Pak, Ricky Setiawanto, sekretaris saya, dia yang bekerja sama dengan TUI, satu negara, satu tour operator yang terbesar di Jerman, misalnya. Dia bekerja sama dengan Fox, yang salah satu tour operator yang terbesar di Belanda, terbesar, selalu omong yang terbesar, gitu loh Pak. Nah, jadi disinilah untuk mendatangkan devisa negara, untuk mendatangkan inilah contoh-contoh. Nah, lalu kemudian Pak, lalu yang berbentuk, kami harus berbentuk perusahaan, harus Pak, harus PT dulu. Nah sekarang bisa boleh bikin CV, boleh bikin UD, ya undang-undang berganti, menterinya berganti, apalagi dulu Pak sebelum Pak Sandiaga ini kelihatan orang yang benar-benar mengerti bisnis Pak. Yang sebelum itu menteri kami yang cakap sekali, dia berbicara tentang OTA melulu. Sama dengan seperti dulu dia membuat apa yang disebut itu wartel. Bisa menjual dengan pulsa-pulsa yang dibagikan kepada orang-orang untuk menjual Indonesia. No, tidak Pak. Kami harus data pada pertemuan internasional Jepang, ada di Tokyo yang namanya JATA. Kami harus pergi ke Jerman yang namanya ITB Berlin. Kami harus pergi ke Italia yang namanya BEAT. Kami harus ke UK yang namanya, atau di London yang namanya WTM. Dan di sana kumpul perusahaan-perusahaan dunia, kelas dunia, yang menjajakan jasanya untuk menjual paket dan mendatangkan ribuan wisatawan. Bukan 10 orang, 20 orang, Pak. Gitu, Pak. Nah, lalu perkumpulan ini, baik Pak, ini khusus untuk inbound. Saya langsung saja, tadi sudah bisa dipahami, lalu kemudian visi kami, Pak. Menjadikan IIN TOA sebagai asosiasi berkelas internasional
dalam promosikan pariwisata Indonesia sebagai destinasi inbound unggulan di berbagai wilayah di dunia. Organisasi seperti kami ini, Pak, di Amerika namanya ASTA. Di India namanya ITO, kalau saya tidak salah. Itu ada. Di setiap negara ada. Yang khusus mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negerinya. Gitu, Pak. Nah, nanti ada juga perusahaan contoh dari Indonesia yang menjual Turki, dan teman saya. Menjual Turki, datangkan orang Indonesia ke sana. Yang mendatangkan, yang mengirim orang Indonesia ke Jepang. Itu ada juga. Tapi kami tidak, Pak. Kami tidak termasuk di situ. Walaupun saya juga mau menjual. Misi, mendukung, Pak, menjadikan IINTOA sebagai partner utama pemerintah, Pak. Hari ini kami membantu pemerintah, Pak. Kami membantu Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apapun yang mereka butuhkan, kami supply, Pak. Karena kenapa? Karena kami rata-rata berpengalaman 40-50 tahun, Pak. Jadi bukan baru kemarin, anak baru lahir, Pak. Maaf. Jadi kami punya pengalaman, kami mengetahui Aceh itu bagaimana apa yang dijual, Sumatera Utara apa yang dijual, Kalimantan Timur apa yang dijual, dan seterusnya. Kalimantan Tengah dijual produknya apa, Nusa Tenggara Timur produk unggulnya apa, Bali jangan diomong lagi, Jawa Timur selain Bromo, apalagi kami berbicara tentang Meru Betiri, Sukamade, kami bisa berbicara tentang Blitar dan seterusnya, Pak. Seperti itu. Lalu meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, khususnya inbound tour, dan meningkatkan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global. Ini yang kami sedang usahakan, Pak. Setiap minggu kami lakukan pertemuan, Pak Yohanes. Ya. Setiap minggu kami adakan pertemuan dengan mengundang menteri, bekas menteri, para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pariwisata. Dari setiap provinsi atau setiap kabupaten yang bisa kami hubungi, mereka datang dan berbicara, dan anggota kami mendengar. Lalu kami bikin YouTube, dan dari YouTube inilah anggota kami bisa belajar tentang produk pariwisata Indonesia. Mendukung pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Itu yang kami lakukan. Jadi kami lakukan memberikan manfaat berbasis kompetensi yang bersertifikasi nasional melalui berbagai pertemuan, seminar, lokakarya, dan pelatihan terpadu tentang penyelenggaraan wisata inbound tour. Itu yang kami lakukan untuk anggota kami. Baik. Mengajak, memotivasi, serta mengedukasi pendatang baru. Itu saya bilang, Bapak. Kami ajak yang baru-baru, mari kita ada di sini. Bukan supaya saya dapat uang iuran, bukan, Pak. Tetapi memberikan manfaat kepada mereka, bahwa you have to do it, bukan untuk Anda sendiri, tapi juga untuk bangsa ini. Dan kegiatan kami, Pak, sudah 47 kali mengadakan online seminar, Pak. Dari tahun lalu, Pak, dari Juni barangkali sampai hari ini. Itu 47 kali. Besok yang ke-48, Pak. Besok kami akan mengumpulkan semua organisasi pariwisata yang berhubungan langsung dengan kedatangan atau mendatangkan wisatawan seperti ITLA, Astido, Asita. Itu kami undang, Pak. Mari kita omong sama-sama bagaimana kita menyikapi pernyataan menteri atau keputusan pemerintah untuk mendatangkan wisatawan, membuka border, tetapi masih memberikan karantina 8 hari. Nah, ayo kita bersiara. Mari kita bersuara. Jangan selalu angguk. Kita harus mengatakan tidak kepada pemerintah, tapi dengan cara Indonesia, dengan cara yang sopan. Gitu, Pak. Setuju. Melakukan audiensi baik dengan cara virtual maupun tatap muka dengan beberapa menteri yang kami sudah lakukan, anggota DPR, lembaga keuangan, dan lain-lain, Pak. Masih banyak. Lalu IINTOA beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber baik nasional maupun internasional, termasuk menjadi tamunya
anggota DPR Komisi 10, Pak. Kami datang ke gedung DPR. Kami bicara di sana. Kami mempresentasikan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi selama COVID ini. Dan terakhir, Pak, kami menjadi pembicara internasional. Mulai dari ITB Berlin, Pak, itu kami hadir sekian orang, ada kalau tidak salah 9 orang, dengan moderator dari tata rapi dan berbicara kepada ribuan audiens yang melalui virtual, Pak. Nah, itu lalu kemudian hari Minggu lalu ada juga teman kami yang berbicara untuk khusus pasar India. Yang hadir di sana adalah mereka yang saya sebutkan tadi, Pak, para tour operator. Kalau kami inbound tour operator, kalau di sana outbound tour operator, dan disebut tour operator saja, itu teman kami harus berbicara di situ. Pakai bahasa Inggris, Pak, tidak pakai bahasa India. Lalu baru kemarin malam, Pak, saya termasuk dengan sekretaris jenderal kami berbicara khusus kepada para pendengar dari tour operator di Amerika. Itu kami berbicara kepada mereka. Ini loh, Indonesia mau buka. Ayo datang dong. Kelebihan kami itu ini. Yang seperti dilakukan oleh Nitur pada tahun 1928 sampai 1945. Dan selanjutnya Nitur menjadi bangsa Indonesia, dibeli oleh pemerintah Indonesia dan milik orang Indonesia, juga melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu apakah sekarang mereka masih meneruskan itu. Dan melakukan memorandum of understanding, kami kerjasama, Pak, dengan Asita, dengan Astindo, ada lagi, Pak, dengan Bonderin, dengan nanti yang akan datang dengan Piggy Joe, gitu, Pak, supaya ini platform yang bisa menyediakan jasa untuk teman-teman kami yang bisa taruh barang di sana, Pak. Saya kira itu saja, Pak Yohanes, dari saya. Silakan Pak bertanya. Mohon maaf, saya borong sendiri. Terima kasih, Pak Yohanes. Tidak apa, Pak. Ini menarik sekali. Mudah-mudahan sejarah berdirinya dari Incoa dan juga bisa dikatakan dengan singkat sejarah dari pariwisata Indonesia. Dan terima kasih, Pak. Saya menangkap beberapa pesan-pesan dari Pak Paul bahwa di saat ini adalah kita harus kolaborasi. Kita harus kolaborasi dengan lebih baik lagi supaya bisa saling mendukung. Karena dunianya juga cukup banyak berubah dan begitu banyak perubahan yang terjadi karena faktor ekonomi, faktor teknologi, perbedaan generasi dan lain-lain. Dan menurut saya ini kalau kita bisa kolaborasikan menjadi satu akan menjadi sangat sangat baik dan membawa dampak yang sangat positif untuk kita semua di industri pariwisata. Nah, mungkin kembali ke topik dari Well Talk sendiri, Pak Paul, kita memang Well sendiri adalah event pertama yang kami buat khusus dengan tema wellness dan health. Kalau saya boleh berbagi sedikit, ya Pak, silakan. Belakangnya, kenapa kita membuat ini? Sebetulnya karena kepedulian kami terhadap industri pariwisata di Indonesia. Kita banyak bicara mengenai, industri pariwisata begitu banyak potensi, tapi tidak bisa dibuat secara general. Karena pariwisata ini kan segmentasinya sangat banyak ya. Kalau tadi Pak Paul bilang, ini baru kita bicara inbound. Ada outbound. Lalu kita belum dibagi lagi dengan interest base. Yang mungkin sekarang ada yang minatnya, tadi ada group tour, belum lagi kita bicara yang individual tour, lalu ada yang mau full package, ada yang semi full, ada yang independent, lalu ada yang berasal dari interestnya buat adventure, ada yang mau buat education, culinary, dan salah satunya adalah untuk wellness dan health. Menurut saya ini industri yang sangat besar. Kalau kita lihat kan potensinya sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi pada saat salah satu paparan beliau, di tahun 2026 potensi pasar wisata medis global itu diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan tadi siang saya bicara dengan Dr. Andri dan saya setuju dengan Dr. Andri adalah ini Indonesia belum ada di dalam peta wellness
tourism Betul. di dunia. Nah, kalau kita bicara konteksnya wellness dan health, karena ini kan jadi tren, karena ada pandemi, semua orang jadi lebih peduli dengan kesehatan. Nah, ini pastinya akan berkembang. Jadi, saya melihat ini jadi menarik, Pak. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang muncul adalah untuk bisa kita masuk dan mengembangkan sektor industri wisata kesehatan ini, fundamentalnya apa saja? Karena kalau tadi saya lihat kan banyak sekali ya Pak ya. Kita nggak bicara jadi cuma travel agent, tapi di belakang kata travel agent itu sebetulnya harusnya dipecah-pecah. Punya definisi, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada bagian marketing, ada bagian pembuat produk, ada nggak cuma jualan aja secara online tiba-tiba datang udah langsung jadi gitu ya. Tapi kan ada sejarahnya bahwa pengalaman itu harus dibuat dulu. Tadi ada destinasi marketing. Ini kita juga belum kupas. Nah, pertanyaannya apakah menurut Pak Paul nih ya, Indonesia sudah melakukan PR-nya belum sih Pak untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata medis atau wisata wellness dan health? To be honest Pak Yohanes, saya harus jawab belum. Wellness itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang punya perusahaan-perusahaan spa. Itu dia sudah promosi, tapi promosi dalam skala kecil. Karena kalau berbicara soal awareness, berbicara tentang rempah-rempah yang dipakai, itu kan orang di India itu kan lebih banyak rempah-rempah lebih banyak rempah-rempah yang sudah dikenal. Padahal rempah-rempah kita di Indonesia itu telah menjadi orang Eropa gila sejak tahun 1596, 1954. Lebih gila. Berarti rempah-rempah kita lebih hebat, Pak. Tetapi itu tadi, sesudah rempah-rempah dicuri oleh orang Portugis dan Belanda bawa pulang, ditinggalkan tuh onggokan, lalu kemudian kita lupa bangsa kita mulai, kalau tidak salah 20 tahun terakhir, mulai kita betul-betul membangun, salah satu teman saya khusus membangun perusahaan wellness itu di Nusa Dua sana, di Ubud dan di Denpasar atau di Kuta. Pak Yohanes, banyak pengusaha-pengusaha kita yang saya tahu itu mereka pergi dulu kerja di Turki. Dia kerja di Turki, pulang dia buat perusahaan di Indonesia, wellness. Nah, sekarang bagaimana tentang kesehatan khusus? Yang sekarang berbicara tentang bagaimana rumah sakit yang baru muncul, dalam tanda kutip, yang baru lahir sejak pandemi ini. Nah, bagi saya karena saya hadir juga pada waktu FGD pertama itu, saya katakan itu ada sebuah produk dan memperkaya produk tourism itu sendiri. Kami itu penjual, Pak. Makin banyak produk, bagi kami lebih bagus. Sebagai kami pilihan ya? Iya. Kami tinggal jual, Pak. Selain nanti jual, banyak teman-teman yang menjual online lah, yang menjual ini. Tapi paling bagi kami juga mengatakan, apa produk barunya? Kami bilang, wellness. Atau go to Indonesia for check up, begitu loh Pak. Visit Indonesia, visit Bali atau visit Jakarta atau Yogyakarta for your health. Samping you mengecek you punya kesehatan, you lihatlah Borobudur yang hebat itu. Sambil you mengecek kesehatan, lihatlah Pulau Samosir yang begitu besar, yang lebih besar daripada Singapura. Itu loh Pak. Dan lihatlah di Bali sambil you melihat bebek-bebek yang berkeliaran kemana-mana, you pulang ke rumah sakit, you check up di rumah sakit. Karena rumah sakit kami kelasnya juga tidak beda kok dengan rumah sakit Anda. Kira-kira begitu Pak. Nah, tentu saja mereka mengatakan, bagaimana dokter-dokter Anda? Tunggu dulu, dokter-dokter saya juga belajar kok sama dengan Anda. Bedanya Anda belajar pakai bahasa ibu, kami belajar dari bahasa ibu Anda dan Anda. Jadi kami lebih hebat dong. Sorry Pak ya.
bilang sama dokter Andre itu, ya kan? Dia dokter Inggris di London sana, dia belajar bahasa Inggris dari dia punya mama. Buku-bukunya bahasa Inggris. Dokter-dokter saya pergi ke sana belajar dari dia dan pulang ke sini pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Satu lebih loh Pak, yaitu kehebatan orang kita bisa berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari buku yang sama itu. Itu loh Pak. Masa kita dianggap bodoh terus sih? Pak Yohanes, gimana tuh? Ini kalau saya lihat Pak Paul ini harus ada di depan, memang harus ada di garda depan untuk mempromosikan ini ya pariwisata Indonesia. Siap. Memang kami sudah bertahun-tahun kerja itu, Pak. Ya, saya sudah berada di berbagai negara untuk jual obat ini, Pak. Obat Indonesia. Gitu, Pak. Betul, karena saya lihat Indonesia tidak kalah dengan potensinya. Kekayaannya begitu banyak. Kalau mau dibikin produk, nggak kalah. Kita lihat dengan wisata medis atau wisata kesehatan atau kebugaran, kita comparison-nya dengan Thailand, kita comparison-nya dengan Korea, dengan Singapura dan lain-lain. Indonesia nggak kalah dari jumlah jumlah kekayaannya itu lebih banyak. Mau darat, laut, udara, begitu banyak yang bisa kita kelola. Tadi saya diingatkan lagi kalau bicara mengenai kesehatan di beberapa negara itu bicara mengenai contohnya di Turki tadi ya Pak Paul kan mengenai Turki itu Turkish bath atau Turkish massage itu seakan-akan terkenal sekali padahal di luar itu atau di Indonesia ada Japanese massage dan juga Balinese massage yang sangat-sangat ini kan betul Pak, sangat baik gitu jadi produk unggulan tapi mungkin kita harus bisa mempromosikan dengan lebih baik ya Pak ya. Betul Pak. Sayangnya kita hanya bisa mempergunakan itu kesempatan itu pada saat-saat ada international travel show. Karena memang biayanya besar Pak, terlalu besar. Sekarang kami berterima kasih kepada pemerintah yang sebelum COVID Pak, itu sejak 10 tahun, dalam jarak 10 tahun kurang lebih Pak. Itu pemerintah membayar tempat, kami tinggal datang jual, Pak. Lapak, Pak. Lapak. Ya. Kalau sebelum itu, Pak, 20, 30, 40 tahun lalu, kami beli lapak sendiri, Pak. 3 kali 3 meter. Itu harganya $2.900, Pak. Itu sama dengan hampir berapa? 40 juta, Pak. 40 juta, betul. Iya, Pak. Nah, untuk bawa 40 juta itu baru hanya lapak untuk 3 hari. Belum Pak tiketnya, belum hotelnya, makan, transportnya. Itu bukan sedikit, Pak. Nah, Pak Paul, ini maaf ya, saya punya pertanyaan nakal, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Saya suka dinakalin, Pak. Kenapa? Kalau kita lihat ada ITB, tadi ada WTM, ada banyak sekali event-event skala internasional di luar sana. Ya. Kenapa sampai dengan saat ini Indonesia tidak bisa membuat event dengan skala tersebut yang secara konsisten setiap tahunnya dikunjungi oleh begitu banyak eksibitor dari berbagai macam negara? Saya boleh jawab, Pak? Boleh. Yang pertama, Pak Ponco Sutomo, yang punya Hotel Sultan itu, Pak. Iya. Itu menjadi pimpinan, Tanri Abeng, maksudnya itu. Saya pernah ingat juga Tanri Abeng, orang hebat itu, pernah membentuk sebuah badan yang namanya Pasar Wisata. Di bahasa Inggris kan namanya Time. Itu bagus, Pak. Dia berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi sayangnya kira-kira 15 sampai 10 tahun yang lalu hilang, Pak, tanpa bekas. Mereka mendatangkan para tour operator wholesaler dari seluruh dunia untuk datang menjual seperti yang ada di ITB Berlin, tetapi tentu skalanya lebih kecil.
Yang didatakan 400, 300 pembeli, yang disebut pembeli atau buyer dari luar negeri. Sesudah selesai di Bali, Asita menyelenggarakan 6 tahun berturut-turut. Itu yang disebut Bali and Beyond Travel Fair. Mendatangkan 200 sampai 300 tour operator atau wholesaler. Belum sempurna sih, tetapi itu sudah ada. Dan saya sangat yakin kalau itu diselenggarakan dengan profesional, lebih profesional lagi, maka dia akan berkembang menjadi besar sekali. Pertama, karena Bali-nya menjadi venue, Pak. Kalau pindah dari Bali, lain lagi ceritanya, Pak. Maaf. Dulu berkali-kali dibuat di Jakarta, Pak. Di Jakarta International Hall. Ada satu kali, begitu kegiatan berjalan, bom di jalan meledak. Orang kabur, Pak. Pulang, Pak. Betul. Negara ini belum bisa menjaga keamanan bagi dirinya, apalagi untuk orang lain. Dirinya sendiri juga dihancurkan, loh, Pak. Apalagi untuk menjaga orang lain supaya selamat dan aman dan nyaman. Nah, Bali bagi saya merupakan satu tempat yang sangat tepat untuk dijadikan venue itu, Pak. Taim, mengapa tidak berhasil? Karena dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya baik, Pak. Tetapi bagi orang di luar sana, buyer yang datang, dia bilang, ngapain saya mesti ke Makassar? Padahal Makassar itu bagus, Pak. Tapi bagi dia kan enggak. Betul. Ngapain saya mesti ke Lampung? Ngapain saya ke Lampung? Padahal tujuan dari Pak Bapak-Bapak kita itu supaya sekaligus mempromosikan Lampung. Tapi bagi dia, ngapain saya mesti datang ke sana? Kamu aja yang promosikan, mesti saya. Gitu loh, Pak. Nah, ini cara berpikir yang tidak matching, gitu loh, Pak. Tetapi begitu dibuat Bali and Beyond Travel Fair, dan saya percaya itu bisa besar apabila dilakukan dengan benar-benar profesional. Itu bisa mendatangkan bisa 500, bisa 600, bisa 700. Apabila, nah ini dia, Pak, biayanya gede, Pak. Betul. Kalau pemerintah betul-betul backup, bukan hanya dari Departemen Pariwisata saja, tetapi dari Presiden sendiri turun tangan. Dari Menko Ekuin turun tangan. Dari Menko Maritim Investment harus turun tangan. Baru iya. Tetapi kalau hanya Pak Sandi saja, atau sebelum Pak Sandi itu siapa? Pak Wisnu, kasihan, Pak. Anggaran mereka juga terbatas, Pak. Betul. Menteri Keuangan harus turun tangan. Bappenas harus turun tangan untuk melihat bahwa ini penting untuk bangsa saya. Tidak sektoral pemikirannya. Nah, ini kita harus berbicara seperti itu, Pak Yohanes. Oke, ini adalah fundamentalnya ya, Pak ya. Benar sekali, Bapak. Ini fundamental. Ini fundamentalnya bahwa kolaborasi bukan hanya dari sisi sektor swasta, tapi dari pemerintah itu juga tidak bisa sendirian. Dari berbagai sektor harusnya saling mendukung karena ini merupakan potensi besar untuk membawa devisa negara dan juga memperbaiki hubungan antar negara. Betul sekali, Pak Yohanes. Wah, ini menarik sekali. Kayaknya kalau kita harus bahas lebih jauh lagi, tapi memang terima kasih, Pak Yohanes. sesi kita terbatas ini, Pak. Saya paham. Saya pengen banget ngobrol lagi, Pak. Kelihatannya banyak sekali yang kita harus kupas. Karena fungsi dari inbound tour operator sendiri, menurut saya itu sangat-sangat luas dan sangat penting. Kebetulan saya sempat belajar di industri pariwisata, tapi memang masih baru, Pak. Saya baru belajar 20 tahun terakhir. Siap. Kalau di industri pariwisata 20 tahun masih muda, Pak. Betul. Kalau ukuran saya masih muda, Pak. Jadi ukuran saya masih muda. Saya tidak tahu. Jadi saya harus masih banyak belajar lagi dari teman-teman, dari rekan-rekan sekalian, dan untuk bisa menggandeng satu dengan yang lainnya juga tidak mudah.
dan masih banyak yang belum saya kenal. Ya harapannya memang event Wealth ini bisa menjadi salah satu platform yang memang kita bangun untuk menginspirasi tujuannya. Tujuan dari Wealth sendiri adalah, dan semua event-event yang kami buat, Pak, dari Bishop Event, kita visi misinya adalah menginspirasi dan juga jadi enabler untuk supaya kolaborasi antar stakeholder itu bisa menjadi efisien dan efektif. Karena kalau sudah efisien dan efektif dan kita bisa kolaborasi dengan baik, pastinya industri pariwisata bisa berkembang dengan baik juga. Nah, kali ini Wealth ini didukung oleh Rally.com, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, merupakan B2B online marketplace. Nah, kita juga didukung oleh salah satu platformnya, Arexpo, yang tadi mungkin Pak Paul sempat lihat, kita buat virtualnya, exhibition-nya secara virtual. Ya Pak, betul. Masih belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Ini adalah baru langkah pertama kami, Pak, masih baby step. Harapannya kita bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi. Nah, Bishop Event sendiri, kalau bisa saya share sedikit dalam forum ini, bahwa Wealth bukan event pertama yang kami buat. Kami ada beberapa brand, karena kami ini adalah event producer. Dan memang selalu kami coba sandingkan dengan pariwisata. Bagaimana menggabungkan industri pariwisata dengan industri lainnya. Karena kalau berdiri sendiri nggak bisa. Seperti yang tadi Pak Paul sampaikan, kan harus ada dari banyak pendukung. Dukungannya harus rame-rame ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, jadi kita sempat buat yang namanya ICTM, Indonesia Corporate Travel and MICE. Lalu ada Corporate Meeting and Events. Lalu kita sekarang buat dengan Wealth. Lalu kita sedang mempersiapkan ALT, ini adalah Art and Luxury Tourism, yang kelihatan juga masih belum diangkat dengan baik. Coming soon ada Culinary Tourism, jadi kita gabungkan juga antara kuliner dengan pariwisata dan beberapa lainnya. Dan pastinya besar harapan kami Pak Paul, kita bisa terus bekerjasama, bisa didukung juga dengan INTOA untuk dalam event-event kami yang berikutnya. Harapan kami bisa Pak Paul dan teman-teman di INTOA ini bisa menginspirasi kami semua Pak yang masih muda-muda ini. Siap Pak. Belajar, kita bergandengan tangan sama-sama supaya bisa menghasilkan sesuatu dan ujung-ujungnya kita bisa tetap hidup dari industri pariwisata. Siap Pak. Nah, sekali lagi Pak Paul, terima kasih banyak buat waktunya. Saya boleh tambah 1 menit Pak? Oh boleh Pak. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita baru berbicara khusus. Kalau tadi berbicara tentang INTOA, mungkin satu waktu kita akan berbicara tentang apa itu inbound tour, apa itu biro perjalanan wisata, sehingga kita bisa masuk pada jenis-jenis tour yang seperti Pak sampaikan tadi. Ada yang menangani khusus untuk individual, ada yang khusus menangani luxury tours, ada yang khusus untuk berbicara tentang adventure, ada hard travel, ada soft travel, adventure, soft adventure, dan hard adventure. Jadi kita bisa kupas satu-satu, tetapi mohon maaf Pak, kalau tadi yang saya gambarkan itu, memang macam-macam yang dibeli Pak. Ada 1 ekor kuda, tapi juga ada 1 ekor domba Pak. Nah, jadi dia bisa bawa pulang rombongan, tetapi ada juga FITs yang 2 orang. Saya juga menangani yang 2 orang, 4 orang, 2 orang, 4 orang, 2 orang. Dari sebuah tour operator yang besar, yang khusus mendatangkan hanya 2 orang, tetapi yang bisa bayarnya sampai $12.000, $20.000 1 kali datang, gitu loh Pak. Tapi ada juga 2 orang yang hanya membayar sedikit, nggak apa-apa. Yang penting bisa menyambung asap di dapur. Betul. Saya kira itu saja Pak, saya tambah. Terima kasih Pak. Memang harapannya pemirsa dari yang akan melihat dari sesi ini adalah bukan hanya rekan-rekan dari industri pariwisata, tapi juga akan dikonsumsi oleh teman-teman dokter, para rumah sakit, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, harapannya tadi diskusi kita hari ini bisa membuka jembatan baru, Pak. Supaya kita bisa kolaborasi, nanti jadi produk-produk baru, customer baru,
dan ya pastinya jadi rezeki untuk kita sama-sama ya Pak ya. Amin. Amin, Pak. Betul, 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 Pak. Oke, kalau begitu Pak Paul, senang banget bisa kenalan. Segera kita berkabar lagi untuk Dengan senang hati, Pak Yohanes. kolaborasi dengan lebih baik lagi. Siap, 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 Pak Yohanes. Terima kasih banyak Pak Paul. Terima kasih, Pak Yohanes. Tuhan memberkati. Salam sehat. Salam sehat.